benih harus mati. Kemudian dia akan menghasilkan buah yang melimpah. Ibu bapak, saudara-saudari, tema aksi puasa pembangunan tahun ini membangun ekonomi yang ekologis, membuat kita dekat pada alam, pada tanah, pada benih, pada panen, yang semua secara harmonis jika dioptimalkan akan membawa kesejahteraan pada manusia dan juga akan membuat bumi dan tanah tetap siap memberikan hasil yang memberikan hidup pada manusia. Maka agak mudahlah bagi kita untuk lebih memahami perumpamaan Yesus tadi, pernyataan Yesus tadi bahwa benih harus mati, harus ditanam, lalu kemudian dia akan menghasilkan buah. Di Sidondo, di Sidera, orang-orang menanam jagung. Benihnya satu biji masuk ke dalam tanah, terkubur, tertanam, tidak nampak, tidak kelihatan, bahkan diinjak-injak anjing dan ayam. Namun sesudah satu malam, sesudah 2 malam, dibantu embun pagi, ada sebuah daun hijau kecil yang menyembur, yang menerobos tanah yang keras. Dan benih yang tadinya mati, yang tidak kelihatan, yang nampak sia-sia itu seolah mau mengatakan, aku hidup, aku ada, dan aku akan menghasilkan buah berlipat ganda untukmu Pak Tani, untukmu orang-orang di kota. Dia memberi tanda kepada dunia bahwa dia ada, bahwa dia hidup, bahwa dia tidak mati, bahwa dia tidak percuma tertanam, bahwa dengan mati dia hidup dan akan memberi kehidupan. Hidupnya juga tidak mudah-mudah amat. Ada terik matahari khatulistiwa yang akan memanggang dia. Ada hama, ada juga binatang-binatang yang mau memakan dedaunan mudanya. Tapi dia tetap akan menyembur, dia akan tetap eksis. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika orang-orang Yunani, orang-orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang pilihan Allah, datang mau bertemu dengan Yesus, Yesus memberi jawaban ini. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sesungguhnya jikalau benih gandum tidak jatuh, tidak ditanam, tidak mati, dia tidak akan menghasilkan buah melimpah. Apa hubungan orang Yunani, orang kafir dengan kemuliaan dan dengan benih? Yesus mau menunjukkan orang-orang Yunani, orang-orang kafir ini yang datang mau mengenal dia. Mereka akan mengenal dia bahwa dia adalah orang yang bagaikan benih, memberikan hidupnya, mati melalui sengsara dan wafat, tapi kemudian akan hidup. Inilah kemuliaan Allah. Inilah kemuliaan kita. Mati untuk hidup dan memberi hidup. Berkorban agar orang lain hidup dan menikmati kehidupan. Dan kemuliaan ini bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga seluruh dunia yang diwakili oleh orang-orang Yunani yang kafir dan bukan pilihan Allah ini. Ibu bapa, saudara-saudari, bagaikan benih yang harus mati, ditanam, lalu berbuah dan memberikan kelimpahan, Yesus mengajarkan bagaimana dia harus hidup.
bagaimana dia juga akan mati di Yerusalem. Yesus berbicara tentang memuliakan Tuhan melalui jalan benih, menyerahkan diri. Dalam bacaan kepada umat Ibrani tadi dikatakan, Yesus yang taat, Yesus yang setia pada perutusannya, ditanam dan mati, dia tumbuh menjadi pohon keselamatan bagi banyak orang. Itulah hidup yang dibaktikan, itulah hidup yang dikurbankan, itulah hidup yang dipersembahkan, hidup yang diserahkan. Dengan kata lain, Yesus mau katakan kepada para rasulnya, inilah jalan hidup saya. Saya akan menderita, saya akan wafat, saya akan mati bagaikan benih ditanam. Tapi hasil akhirnya adalah hidup. Dan kehidupan saya akan melimpah bagi banyak orang. Akan membebaskan banyak orang dari dosa, dari maut, dari dunia, untuk masuk dalam hidup kekal. Kita juga, para murid, para pengikut Kristus, orang-orang Yunani, orang-orang kafir, kita harus berani mengikuti jalan hidup benih, jalan hidup mati terhadap diri, terhadap keinginan-keinginan sendiri, untuk hidup baru dalam Kristus seperti Kristus, menjadi pohon keselamatan. Hidup yang diserahkan, hidup yang dibaktikan, hidup yang dipersembahkan. Kita bisa menjadi saksi hidup dari kehidupan begitu banyak orang yang baik, yang saleh, yang mulia, yang penuh pengorbanan, melupakan diri sendiri dan memberikan diri, membawa kehidupan bagi banyak orang. Jangan sampai kita lupa menghargai, mensyukuri dan meneladani orang-orang itu. Siapakah orang-orang yang berani mengorbankan diri demi kebaikan orang lain? Tidak jauh-jauh, papa, mama adalah orang-orang yang mengorbankan diri. Dengan setia pada janji nikah, dengan setia pada sumpah mereka, demi keutuhan keluarga, demi kebaikan pasangan, demi keselamatan anak-anak, mereka berjuang menjaga cintanya, merawat cinta mereka, memberi diri terus-menerus, bekerja banting tulang, tidak kenal waktu. Mereka sudah lelah pun tanya, mama so lelah, makan dulu. Tidak, mama tidak lelah, mama tidak lapar. Padahal lelah, padahal lapar. Asal kau anakku hidup, asal kau punya kebutuhan sekolah, papa mama bisa penuhkan. Kenapa papa pulang lat? Ada singgah di mana? Anak tidak tahu, papa ada cari kerja lain. Berkorban. Inilah orang-orang yang Yesus katakan bagaikan benih. Dia berkorban diam-diam agar yang lain hidup. Anak-anakku, hargailah papa dan mama. Merekalah orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan itu. Mereka buat itu bukan tanpa korban, bukan tanpa pemberian diri. Mereka juga butuh senang, mereka juga butuh istirahat. Tapi semua itu seolah-olah tidak perlu. Asal kamu hidup, asal kamu sehat, asal kamu bisa sekolah, asal kamu bisa kerja, asal kamu bisa kuliah. Terima kasih Papa, terima kasih Mama, terima kasih para guru, para pendidik, karyawan, karyawati, para petugas keamanan, para dokter, para perawat, suster, frater, misionaris, pimpinan-pimpinan umat. Siapa saja Anda yang berani memilih jalan benih, terima kasih.
Kita teringat pada garam. Garam memberikan diri dengan melarutkan diri sampai kehilangan bentuk. Asal makanan ini enak. Kita ingat pada kerang di laut. Berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun terbenam di dasar samudra untuk menghasilkan mutiara-mutiara berharga. Dan ketika mutiaranya diambil, kerangnya dilemparkan begitu saja. Inilah jalan berkurban. Inilah jalan memberi diri agar yang lain hidup, biar aku tidak terpakai. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah kurban, sejarah cinta, sejarah serah diri para pahlawan. Bukan saja yang terbaring di Taman Kalibata. Para pahlawan yang hebat hidupnya, yang telah berkurban untuk kita. Inilah semangat hidup yang perlu tumbuh lebih kokoh, lebih menjiwai kita di masa prapaskah ini. Masa memanggul salib, masa bertumbuh, bertransformasi di dalam Tuhan. Yesus menunjukkan jalan hidupnya yang memuliakan Tuhan dan memuliakan banyak orang. Dan syukur, banyak orang telah berani menempuh jalan Tuhan, jalan benih, jalan pengorbanan. Ibu Teresa siapa tidak kenal. Jalan kurban, jalan lupa diri, jalan untuk orang lain. Para santo, para santa pelindung kita. Dr. John Lee dari Semarang, seorang dokter Katolik yang sangat terkenal karena pembelaannya, pertolongannya kepada orang-orang miskin. Dokter tanpa tarif. Dalam rangka 100 tahun pembaptisan di Palu, kita harus ingat jasa, pengorbanan, pemberian diri para misionaris awal. Kita tidak tahu ada misionaris yang ditawan di daerah Donggala. Kita tidak tahu para guru Jumat, para penolong, para pengantar yang silih berganti mendampingi umat kita ketika belum ada imam. Terima kasih keluarga-keluarga yang menampung para imam yang datang bergantian dari Gorontalo untuk memelihara benih-benih ini sehingga sekarang boleh berusia 100 tahun. Kitalah buah-buah dari benih pertama yang ditanam 100 tahun. Kita mensyukuri pejuang-pejuang ini. Kita mensyukuri pejuang-pejuang di masa sulit saat likuifaksi, tsunami, dan COVID-19 yang melanda negeri kita. Banyak orang-orang ini yang kita lihat, tapi juga banyak yang kita tidak lihat bekerja di belakang layar. Semoga orang-orang berani, orang-orang yang berani meniti jalan hidup benih seperti Kristus, tumbuh terus semangatnya di tengah-tengah kita lewat kelompok-kelompok komunitas KBK, WKRI, OMK, PMKRI, KMK, KTM, AKC, PPA, Sekami, Sekar, Sekita, semua, KIK, Legio, Warakawuri, Lansia, Persatuan Janda-Janda, Persatuan Duda-Duda, semuanya berkobar-kobar dalam jalan benih. Semuanya mau all out, semuanya mau habis-habisan mengikuti jalan Tuhan. Mari memuliakan Tuhan lewat jalan hidup ini. Hidup bagaikan benih, ditanam, dibaktikan, dipersembahkan, lalu memberi hidup pada banyak orang. Kita hening sejenak, katupkan matamu, dalam doa singkat, berjanjilah engkau mau menempuh jalan hidup ini,
jalan benih, jalan berkorban. Aku mau persembahkan hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Persembahkan kepada Tuhan seluruh hidupku, segenap ragaku, jiwa dan raga. Terimalah Tuhan hidup kami. Kami ingin bagaikan benih ditanam mati, tapi hidup dan memberi hidup dalam kelimpahan untuk memuliakan Dikau dan untuk memuliakan sesama.